ya pemirsa, kali ini tim Ghost Game akan menelusuri sebuah hutan di daerah Bogor ya, dan saya ditemani sama Kirasa sama Kirahmat. Nah, kita udah sampai ini tim Ghost Game. Mbak Mijan Kirasa sendiri, kalau kita sudah sampai ke sini sebenarnya dari masyarakat sekitar mungkin Ki Panca juga ada cerita apa ya? Jadi di hutan Bogor ini ada sebuah cerita yaitu Mbah Uyut Kuntang. Mbah Uyut Kuntang ini masih misterius sampai detik ini. Tetapi daerah hutan Bogor ini sangat wingit karena banyak sekali penampakan-penampakan seperti siluman ular dan banyak penampakan makhluk halus yang menyerupai manusia. Mbah Mijan, ada yang mau diungkapkan nggak? Sedikit saja. Di hutan ini juga ada danau. Danau dengan hutan yang sama-sama berdekatan, ini pasti akan memunculkan banyak hal termasuk fenomena baik itu secara alamiah dan fenomena goib. Dan kemudian hutan ini cukup belum banyak yang berani untuk menelusurinya. Tapi ini sebenarnya mungkin buat pemirsa di rumah, perjalanan kita panjang, supaya kita juga mencari seseorang yang sedikit lebih tahu mengenai lokasi di sini, yang konon tinggalnya di daerah Gubuk sekitar sini. Tapi kita coba cari deh. Ini lurus aja. Lurus ngikutin jalan ya. Mbak Citra, itu apa ya? Coba kita kesana, coba kita Sebentar ya. Mungkin itu kuncinya ya? Itu orang apa bukan sih? Orang ya? Orang. Nah, kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Hah? Ada ini, ada. Kau nggak ganggu urusan aing. Iya. Sebentar. Kau nggak ganggu urusan aing. Punten Pak. Urus urusan Mararane. Kau nggak ganggu urusan aing. Iya. Gini Pak, kami. Hari ini. Maaf, bukan mau ganggu. Besok, non. Bapak tahu kuncinya di sini? Saya tidak tahu. Aing tanya hukumnya dia salah. Bapak malam Bapak sendiri di sini ngapain? Aing kerja batu mustika, non. Hah? Sabar. Hari ini. Mustika apa ya? Sudah. Oh, apa mustika? Sudah. Baik, masuk. Iya. Kita mundur. Iya. Maaf mengganggu ya Pak. Iya. Oke. Saya sudah bilang bahwa di sini aura negatifnya sangat besar. Jadi banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan hutan ini untuk mencari sesuatu yang negatif. Maka dari itu saya tanya, cari mustika apa? Marah gitu kayak, tapi langsung energi itu bukan energi manusia kayak fuck gitu ya. Ya astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya kadet lah. Dengan Citra. Dengan Bapak Asep. Pak Asep juru kunci di sini. Ya, alhamdulillah. Pak Asep, tadi sebelum kita ketemu Pak Asep, kita di sana bertemu dengan seorang pria yang marah-marah begitu aja. Padahal kita menanyakan yang baik-baik. Dia sepertinya mengusir kita ya dalam bahasa Sunda, yang hampir berseteru dengan Kirahmat sendiri. Seperti dia menyebut kata-kata mustika atau mengganggu atau apa, itu sebenarnya Ya sering mungkin begitu. itu yang tadi ya, mungkin penduduk sini ya, lagi dia sedang mencari mustika atau pusaka gitu kan. Tiba-tiba dia keganggu atau keusik, langsung dia masukkan. Tapi selain di sini sebenarnya masih banyak titik-titik yang sering dianggap wingit atau sakral tidak Pak, menurut Pak Asep? Oh ya, masih ada. Ya Allah, ya.
apa Ki? Ki. Oh iya. Kenapa tulisannya apa? Kasim bin Rinto. Nisan. Nyandung nisan tadi. Saya nggak tahu ini apa Pak tadi. Asep sebelumnya pernah tahu ada nisan apa makan di sekitar sini? Ya saya juga belum tahu ya, karena memang saya belum tahu, belum pernah saya menjelajahi lokasi sini. Bisa kemungkinan yang dibilang makomnya Uyut Kuntang gitu kan. Mungkin saya sebentar mengirimkan doa dulu ya. Nah, Mbah Mijan, Kiraksa, Kirahmat, banyak sekali lokasi, semua lokasi sepertinya wingit dan sakral ya. Tapi bagaimana menurut Ki ini semua, apakah ini cocok dijadikan untuk uji nyali? Kalau menurut saya bahwa putaran goib yang paling tinggi adalah di makam Mbah Uyut Kuntang. Saya merasakan bahwa ini sangat cocok buat peserta uji nyali kita. Mungkin saya akan coba. Ada cara untuk buat pemirsa di rumah? Ya, pemirsa di rumah kita akan mencoba untuk menggambarkan seperti apa suasana tempat ini, termasuk malu-malu gaib yang ada di tempat ini. Saya butuh salah satu kru buat bantu saya. Kini Mbak Citra, Kirahmat dan Kirasa. Saya mencoba satu teman dari kru untuk saya aktifkan, kemudian melukis atau menyeketsa gambaran makhluk gaib yang ada di tempat ini. Mungkin sembari menunggu tim Ghost Game untuk memvisualkan apa yang akan digambarkan, ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Asep nih. Pak Asep, di hutan ini sendiri pernah ada sesuatu atau mitos yang terdengar pamali yang tidak boleh dilakukan siapapun apabila berada di lokasi ini? Ya memang di sekitar ini banyak sekali mitosnya ya. Kalau tengah malam itu Nyi Mayang Sari tidak senang melihat yang pakai selendang merah. Selendang merah ya. Kirahmat coba rasakan. Mungkin banyak. Ini kayak bang. Kiraksa minta tolong. Ki, minta tolong ini Mbak Mijan diangkat. Saya mau netralisir dulu. Maaf. Iya. Kiraksa duduk di sini. Tahan di sini bersila. Saya netralkan dulu. Serang tiba-tiba lagi melukis. Nah, tadi sebelum ini saya juga mendadak tuh kayak gelap dan mual sekali. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Udah ini. Tapi kita mungkin minta tolong dulu. Pak Asep, dan sebenarnya Pak Asep tadi melakukan ritual doa yang tadi saya dengar juga bukan dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah maksud dari doa yang diucapkan Pak Asep itu apa? Iya. Maksudnya? Doa ini kan berhubung istilahnya di posisi lokasi ini sudah terjadi kejadian yang meninggal dalam arti syuting film itu.
Jadi seenggak-enggaknya dia tuh kurang, dalam arti kurang cara mengadakan ritual dulu. Jadi ini mungkin pemirsa di rumah juga baru tahu. Sebelumnya memang pernah ada kejadian kru film yang tertimpa pohon besar begitu saja ketika kenapa mereka tidak menyelesaikan ritual atau tidak memperdulikan pamali yang mungkin diceritakan oleh Pak. Ya itu mungkin tidak memperdulikan ya, karena memang udah dikasih saran bisa tolong jam 5 ini hentikan gitu. Karena dia memaksakan, nah akhirnya sampai terjadi pohon tumbang, dia ketiban, sutradaranya sampai meninggal. Ya, terima kasih Pak Sep ya. Kami tim Ghost Game ingin melanjutkan kembali. Iya. Mohon tuntunannya apabila memang ada sesuatu yang harus disampaikan dari yang ada di sini melalui Pak Sep langsung disampaikan pada kami. Jadi bagaimanapun juga kami tetap ingin menghormati lokasi ini seperti itu. Insya Allah saya mungkin kalau memang ini yang saya tahu saya sampaikan gitu ya, Mbak gitu ya. Mari Pak. Mari kasih ya. Palilahing Gusti Dadi. Oh. Motivasi saya untuk ikutan Ghost Game karena saya punya pengalaman pernah digangguin makhluk astral dan saya pengen buktiin kalau emang mereka ada. Buat teman-teman, tolong bantu doanya supaya saya bisa menang di Ghost Game ini. Motivasi saya ikut Ghost Game, saya pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan dunia astral. Makanya saya mau buktiin di Ghost Game. Doain saya ya biar menang. Nama gue Arthur Matthew, umur gue 21 tahun, profesi gue sehari-hari sebagai dancer, dan motivasi gue ikut Ghost Game ini karena gue suka tantangan. Oke, buat teman-teman gue, dukung gue supaya menang. Selamat malam pemirsa. Malam ini tim Ghost Game telah berada di sebuah hutan di pinggiran Bogor dan kami mendapati beberapa fenomena antara lain kiraksa yang tersandung oleh sebuah nisan yang sangat misterius. Tak hanya itu, Mbah Mijan pun mengalami serangan dari makhluk astral yang coba untuk divisualisasikan. Sebenarnya misteri apa yang tersimpan di dalam hutan yang sangat luas dan sebenarnya sangat dilarang untuk dimasuki oleh kebanyakan orang? Setelah kami melakukan ritual oleh juru kunci, kami akan membawa serta 3 peserta untuk menjalankan misi Ghost Game malam ini dan menguak misteri apa sebenarnya yang terjadi di dalam hutan ini. Pemirsa, siapkan nyali Anda. Sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan Ghost Game malam ini. Saya tidak akan mengulang, Anda dengarkan baik-baik. Setelah Anda mendapatkan handicap, selendang merah dan mantra yang akan Anda bawa ke dalam, Anda harus mencari tempat ritual yang sudah disediakan tim Ghost Game. Di dalam nanti Anda harus melakukan sebagai berikut. Membakar buah tok seperti ini. Oke. Kemudian menaburkan bunga di sekitar Anda. Lalu membakar terasi hingga aromanya Anda sendiri bisa menciumnya. Selanjutnya, Anda membaca mantra sebanyak 3 kali tanpa terputus dan harus Anda baca dengan tegas dan jelas. Anda paham? Lalu Anda membunyikan alat musik tradisional atau peking. Selama 2 jam Anda bertahan di sana. Anda diharuskan untuk berkomunikasi dengan kami yang ada di control room, menceritakan apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan. Kami berhak mendiskualifikasi Anda apabila lebih dari 3 kali Anda salah membaca mantra dan Anda tidak sempurna dalam menjalankan misi yang diberikan Ghost Game. Dan yang terakhir, apabila Anda menyerah. Sebelumnya saya akan mengaktifkan indera kepekaan yang Anda miliki. Mbak Mijan, Kiraksa, silakan membuka portal dari. Oke, balik badan. Arthur.
kompetisi ya. Sebelumnya Anda akan diberikan handicap. Air, medis, air, medis. Keberatan dari itu ini tadi. Terus dulu air. Ya. Jadi tadi pada saat saya tingkatkan indera kepekaannya, tadi saya sudah melihat sebenarnya Arthur ini sudah sensitif. Jadi memang saya lebih matangkan lagi, tapi mungkin adaptasi kali. Arthur bisa berbicara? Tadi setelah saya ini, apa yang kamu alami? Melihat segumpalan hitam gede gitu. Kayak datang gue pengen masuk gitu. Oke. Tapi gimana ya? Sebenarnya levelnya tidak terlalu ekstrim, tapi memang kemampuan Arthur ini memang sudah sensitif. Jadi memang betul Mbak Citra, tadi yang dibilang Mbak Citra, di dalam tubuhnya dia sendiri memang sudah mempunyai kemampuan itu, dan raksasa di sini ini memang ingin mengganggu dia. Oke. Berarti kalau ingin mengganggu, apa sebaiknya saya shield, jadi meskipun bisa berkomunikasi, bisa melihat, setidaknya serangannya atau interaksinya tidak terlalu ekstrim? Iya betul. Kamu akan lebih tenang. Oke, kamu akan lebih tenang meskipun bisa melihat dan berkomunikasi. Oke, sekarang mungkin istirahat dulu ke posko ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga aja kuat, doain semuanya ya. Biar Xiaomi kuat dan berani. Allahu la ilaha wa la yuqayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fil ard man jala jasfawin dahu bi ijni. Niat Iksun Dayak cipta Rasa Jana alus Kan malinggis Ing tirta Kang nalinggis Ing wana Kang malinggis Ing ngakasa Bowo saranduning awak ingsung palilahing Gusti dadi wow palilahing Gusti dadi wow. Apaan tuh? Ada suara lagi datang dari sebelah kiri. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Assalamualaikum. Jangan saling ganggu ya, bareng-bareng ya. Aku cuma bertamu di sini, izin numpang-numpang. Maaf ya Mbak, jangan nakut-nakutin Mbak. Jangan nakut-nakutin Mbak. Ini bunyiin bukan bukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Jangan meja gitu sih. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu suara apaan tuh? Banyak suara, Mahabi, tolongin Silmi, ya Allah, tolong. Allah yang berkuasa di sini. Takut. Binatang apapun, makhluk apapun, tolong jangan ganggu ya. Tolong bantu Silmi. Kita kan sama-sama makhluk hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak berani melek sih sebenarnya, jujur aja. Takut, walaupun berani juga ngeliat ke bawah. Silmi, Iya. seperti peraturan Ghost Game, kamu harus mampu mengomunikasikan apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasa. Apabila kamu terus menutup mata, maka peraturan Ghost Game tidak kamu jalankan dengan benar dan baik. Aku nggak kuat deh kalau misalnya disuruh buka mata. Enggak, aku nggak kuat. Aku nyerah kalau misalnya disuruh buka mata, aku nyerah aja. Seriusan deh. Tuh kan suara lagi, suara kayak ada yang trok gitu lewat kenceng banget. Nggak tahu deh itu sebelah mana. Pokoknya suaranya di mana-mana tuh ada. Makanya nggak berani nengok mana-mana. Kalau kondisi seperti ini, sementara kan tugas dari seorang peserta Ghost Game, dia harus mampu menceritakan, berkomunikasi apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa. Kalau seperti ini kan bisa saja dia mengurangi poin, dan ini bisa seperti didiskualifikasi. Ya, dan tadi dia juga sudah karena dia memang memberikan sekali 2 kali. Gimana Mas Citra? Ini kita diskualifikasi aja ya? Sudah 30 menit, jadi kita jemput saja karena mungkin akan terus begini sampai berakhir. Siap. Silmi, tadi pada saat kamu menjalankan misi kan sudah ini tadi membakar, sempat salah membakar ya? Iya. Kemudian kamu sudah membaca mantra, Iya. tidak ada kesalahan, kemudian harus membunyikan. Iya. Nah, kamu tiba-tiba itu menutup mata, kamu tidak mau membuka lagi, sebenarnya apa yang kamu dengar sesuatu atau melihat sesuatu? Enggak. Suara di dalam sini ada suara kayak gini berapa kali. Kayak ada suara mesin juga. Ini nggak tahu kayak motor. Emang sini ada jalan? Nggak ada. Ini hutan. Nggak dibangunin sekali ya? Sini kayak ada suara mau nyalain motor, cuman mati mesinnya gitu 3 kali di sini. Terus di sini tuh kayak ada yang resek. Silmi, ini saya mau tanya, apakah Silmi akan tetap aktif atau di? Enggak, mau ditutup aja. Mau normal aja. Normal aja, Mbak. Sebentar ya. Silmi, karena kamu tidak menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Ghost Game, dan kamu tadi memang beberapa kali menyalahi beberapa aturan yang sudah ada, menutup mata dan juga salah membakar sesuatu, mohon maaf, kamu tidak berhasil lolos ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting Silmi baik-baik ya. Terima kasih Silmi. Kayaknya gue ngeliat sesuatu deh. Ini tuh udah nggak ada ya? Baterai sudah mulai low. Wow, mati. Bunyinya makin lama makin dekat nih. Wow. Oke, gue main nih lagi nih. Ya, dan kamera still tetap nggak nyala nih kamera. Udah nggak ada suara lagi. Kan nggak ada suara lagi. Terus dari pohonnya tidak bergerak, tapi peserta Arthur tidak bisa melihat itu karena gelap ya. Peserta yang kedua ini Arthur ini lebih banyak gangguan makhluk astral yang ada di sini daripada dari sini.
lapisan yang tadi Mbak Citra berikan itu jadi seperti tameng buat dia sekarang. Jadi besarnya energi yang mengelilingi peserta kedua ini, Arthur ini, hanya berputar-putar saja. Dibuktikan tadi Arthur lebih banyak mendengar suara-suara dari sekeliling dia, tapi dia tidak bisa melihat. Iya. Ada suara lagi dari arah depan gua. Ada suara lagi dari belakang gua. Entah dari mana, tapi suaranya kayak dari atas pohon. Nah mungkin buat Mbak Mijan sendiri ya, tadi kan seperti yang diungkapkan Kiraksa, karena shield yang pada awal saya berikan, sebenarnya apabila ini memang tidak diberikan, kondisi seperti apa kira-kira yang bisa terjadi kepada Arthur saat ini? Aura ungu lebih bersifat untuk cepat berinteraksi dengan alam astral. Jadi ketika tanpa sebuah proteksi yang diberikan sama Mbak Citra, pasti akan lebih keras lagi, lebih dekat lagi, lebih parah dengan satu peserta ini. Ini suara orang nangis kayaknya makin deket deh. Apaan tuh? Kita bisa melihat pergerakan atau suara kali? Dia. Tetap nggak mampu Mbak Citra dengan kondisi yang sangat keras seperti ini. Berarti dia mampu menyelesaikan, tapi sebelumnya mungkin nanti shieldnya coba saya ini mungkin dia bisa berinteraksi dengan Kita jemput sekarang. Arthur, saya ingin menanyakan, ini tadi kamera sudah kamu ganti baterainya? Iya. Tidak bisa nyala sama sekali? Tetap nggak bisa nyala sama sekali. Sudah dicoba kan belakang? Udah berulang kali. Oke. Jadi Kameranya mana? ini itu nyala. Tadi nggak nyala. Itu langsung. Kan saya tadi kan kecelakaan, nggak nyala. Jadi mungkin juga atau mungkin ada kondisi karena masalah ada medan energi yang berhubungan dengan bioelektrik tubuhnya sehingga meredam energi dari luar seperti itu. Oke, sebelumnya mungkin saya menjelaskan kepada Arthur dulu. Arthur, kamu mampu menyelesaikan misi Ghost Game dengan baik, ya semuanya kamu juga membaca mantranya baik, segalanya juga dengan baik, sempurna. Tadi juga sudah menaburi bunga ya. Kemudian juga ini ada perbedaan sebelum Arthur masuk lokasi uji nyali, sebelum menjalankan misi kan sempat kolaps ya. Iya. Kemudian saya beri bantuan untuk shield, jadi interaksi yang terjadi itu tidak terlalu ekstrim. Oke, sekarang kondisinya saya akan membuka shieldnya. Saya tarik lagi, tapi dalam kondisi aktif. Jadi kemungkinan ketika shieldnya saya ambil, Arthur bisa melihat apa yang tadi mungkin tersamar atau apa. Ya, saya tarik dulu ya. Pejam mata aja. Ini belum saya tutup, tapi saya shieldnya aja. Buka mata. Udah saya buka shieldnya. Jadi kamu aktif seperti sekarang kamu bisa perhatikan sekeliling, mungkin kamu melihat sesuatu atau apa. Karena tadi peserta sebelumnya tidak berani melihat, ya. Sekarang kamu bisa ungkapin kepada kita. Arthur, kamu bukan Arthur. Arthur, kamu bukan Arthur. Siapa? Siapa? Ada sesuatu di dalam
kita di sebelah sini. Ya, di sebelah sana ada sesuatu yang selalu mau lihat dia. Arthur, bisa mendengar saya? Bisa mendengar saya? Bisa mendengar saya? Ya, kamu bisa tenang. Atur nafas kamu, tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Lepas pelan-pelan, pelan-pelan. Tenang, kendalikan diri kamu. Ini Arthur sebenarnya. Sudah. Berarti sebenarnya memang dari awal sudah ada sosok yang Mbak Citra sudah memberikan pelindung. Jadi sebenarnya ada yang tertahan tadi. Ada yang tertahan di badannya. Ya, itu karena sebenarnya memang saya lakukan di awal, khawatir kondisinya ketika diaktifkan langsung kolaps. Itu jadi saya khawatir dia tidak mampu melanjutkan misi. Oke. Arthur, ini saya nonaktifkan ya biar kamu nggak terlalu sensitif ya. Oke, udah. Sudah kembali normal, Arthur. Oke, Arthur, ini nanti kamu ke posko, tapi sebelumnya kami tim Ghost Game mengucapkan selamat. Kamu berhasil menjalankan misi yang diberikan Ghost Game. Meskipun tadi pada akhirnya harus saya lepas shieldnya ya, karena harus kembali lagi ya. Selamat, Arthur mendapatkan 2,5 juta rupiah. Kami tim Ghost Game mengucapkan salut. Ya Allah. Sini. Bentar lagi ya. Gimana Kiki setelah menjalankan misi Ghost Game sampai akhirnya kamu kita jemput? Serem banget. Serem dari arah Citra, boleh minta waktu sebentar Mbak Citra? Nisan, tadi kita melihat sudah jomplang dan ini kayak semacam kayak seperti tenggelam. Kamu tadi tidak mendengar ada sesuatu dari arah depan kamu? Ada. Seperti Ya. apa suaranya? Cuma busak-busak itu doang. Karena ini sebenarnya di depan kamu adalah Nissan misterius yang ditemukan oleh Kiki Raksa. Pada saat kita temukan ini tinggi dan peserta sebelumnya juga tinggi, ini kok tiba-tiba pendek. Ini apa yang sedang terjadi Mbak Mijan? Jadi kalau menurut saya ada satu sejarah yang tadi mengatakan bahwa ini adalah sebuah nisan misterius. Ketika diketahui sama orang, nisan ini langsung melakukan sebuah interaksi dan mengamblaskan diri. Tidak ingin ditemukan? Tidak ingin ditemukan. Atau mungkin ini karena menjelang pagi? Mungkin lebih ke arah seperti ini Mbak Citra. Selain mitos tadi sudah kita menemukannya dan satu nisan rahasia sudah kita temukan, inilah efek dari nisan yang rahasia tadi. Ketika terjadi sebuah pertemuan antara manusia dengan sebuah nisan misterius, ini mungkin titik terakhir dari nisan ini yang selama ini disembunyikan secara goib. Dan bisa jadi ini akan hilang kembali ya Mbak? Mungkin akan hilang. Tapi kemungkinan besar ini bisa terjadi tidak apabila matahari sudah terbit, dia akan benar-benar menghilang dan ketika malam dia mungkin akan kembali lagi. Setuju? Itu karena kan kita sedang berada di dalam dimensi yang memang bertemunya dimensi nyata dan gaib seperti itu. Betul, setuju. Oke, pertanyaan saya sebelum kita menyudahi, kamu ingin tetap diaktifkan atau nonaktifkan? Kalau selesai udah. Udah ya? Udah. Saya tutup dulu ya. Saya pejamkan mata, pejamkan, tarik nafas, buang lewat mulut. Oke, Kiki bisa buka mata lagi. Oke, kamu sudah kembali normal, jadi tidak terlalu bisa peka terhadap dimensi yang bukan dimensi manusia. Baik, Kiki, kamu mampu menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Ghost Game.
selamat. Alhamdulillah. Dan Anda berhak mendapatkan 2,5 juta rupiah ya. Baik pemirsa, malam ini kami menemukan banyak sekali fenomena yang terjadi, baik kami alami secara langsung maupun kepada 3 peserta. Dan memang kami sudah memastikan bahwa memang ada beberapa mitos di lokasi ini yang harus tetap diyakini dan tidak boleh begitu saja diacuhkan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap saling menghormati yang tak terlihat maupun terlihat. Kami tetap menantang Anda minggu depan, setiap Kamis jam 8 malam, hanya di Trans TV. Siapkan nyali Anda.